ngobrol-ngobrol santai aja ya teman-teman ya, Ya, sambil ya mungkin teman-teman kita mungkin bisa kasih sudut pandang dari kita ya, yang positifnya teman-teman bisa ambil kayak gitu. benar. Ya oke. Kita sama-sama bahas bareng aja kali ya Om ya. Kira-kira nih Boleh, 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 boleh. di siang kali ini gitu ya, di kala market lagi merah tapi hujan gitu ya. Oh, hujan juga Kira-kira, ya? Wah, iya sama ya. hujan juga. Sama, sama, sama. Oke, oke. Kita sama-sama sharing aja nih. Kira-kira dari Om Silent dulu deh ya. Dari Om Silent, Mhm. kira-kira pandangan menurut Om Silent, kira-kira market IHSG kita ini gimana sih? Ya untuk saat ini ya, untuk saat ini dulu dari sisi Untuk teknikalnya Karen ya. maupun makroekonominya. Iya, jadi kita saling sharing aja nih supaya teman-teman tahu insight-nya. Oke, boleh, boleh, boleh. Ya kalau saya mungkin bahasa lebih ke arah teknikal dulu aja ya, yang Ya. saya yakin teman-teman juga lebih gampang nangkepin. Jadi simpelnya sebenarnya kalau kita perhatikan tepatnya dari hari Senin ya, kunci pentingnya itu market kita breakdown di EMA 200 gitu ya. Jadi saya yakin teman-teman juga sebagian besar udah nge juga, Hmm. dan ini jadi hal penting. Kenapa? Karena kalau teman-teman buka data gitu ya, sejak September atau Oktober, koreksi, nanti bisa dicek 2020, sejak market kita breakout EMA 200, hingga sekarang, 99% market nggak pernah close di bawah EMA 200. Ya, dengan catatan, ada sesekali kayak contoh bulan Mei, ya bulan Mei waktu tanggal 5, tanggal 10, sempat turun, tapi sehari, 2 hari, 3 hari, pasti balik gitu ya, pasti Ya. balik lagi membal di atas sama 200. Nah, tapi per minggu ini gitu ya, kita bisa lihat bahkan per closing sesi 1 ya di hari hari Rabu tanggal 6, mood market masih di bawah. Nah, ini yang butuh kita konfirmasi. Kalau saya melihatnya, jika sampai hari Jumat masih moodnya di bawah EMA 200 atau di bawah resisten di 6.700 ke bawah, maka mood market masih akan cenderung ke bawah. Nah, itu poin penting yang mungkin kita harus perhatikan ya, angka-angka krusial tersebut yang harus kita perhatikan. Lalu targetnya kemana Om? Kalau seandainya sampai hari Jumat moodnya masih di bawah EMA 200, maka menurut saya target yang jelas, teman-teman juga bisa sambil cross check ya, itu yang jelas di 6480, 6480 sampai 6500. Itu sebagai the next support yang menurut saya titik Yes. penting kedua. Karena kalau sampai itu jebol juga ya saya yakin minimal dalam short term kita akan masuk fase bearish kayak gitu. Itu sih untuk gambaran awal dari saya. Oke. Iya, benar banget ya. Aku juga setuju sama Om Silent. Jadi pertama dari sisi technical sendiri IHSG sudah drop ya di bawah area EMA 200. Yang which is itu adalah area krusial. Jadi ketika IHSG rally dari tahun 2021 hingga saat ini gitu ya, baru kemarin aja tuh dia jebol dari EMA 200-nya. Dan setuju juga bahwa area penting IHSG selanjutnya itu ada di area 6480. Ya, di mana area tersebut itu merupakan area sideways-nya IHSG ya Om ya, dari bulan Oktober Bet- sampai bulan Februari kalau nggak salah betul, sebelum dia breakout. betul, betul, betul. Jadi Jadi kuat kita sekali kembali ke itu. kondisi itu gitu ya. Jadi ada chance kita untuk kembali ke kondisi itu, dan kalau misalkan area itu jebol lagi, wah itu bear-nya bisa makin parah. Oke, mungkin aku tambahin aja kali ya dari sisi makroekonominya nih. Om Silent sudah membahas dari sisi technical ya. Jadi buat yang belum kenal nih, dari followers-followersku yang belum kenal, siapa sih Om Silent ini sebenarnya? Jadi Om Silent ini merupakan salah satu ini ya, runner up ya Om di HCS season Betul, 5 di Champions League dengan return season value 5. 488%, dan beliau ini sekarang juga lagi develop nih yang namanya Silent Trader Academy gitu ya. Jadi buat teman-teman yang memang mau belajar saham dari sisi teknikal bisa follow juga tuh terkait Om Silent. Oke, aku lanjutin ya, aku tambahin dari sisi makroekonominya. Kira-kira market kita kenapa sih gitu ya. Oke, aku concern utama aku adalah dari sisi foreign outflow. Dari sisi foreign outflow IHSG kita, kalau misalkan teman-teman tarik secara monthly ya, terjadi foreign outflow yang lumayan besar, yaitu di sekitar 8 sampai 9 T ya, kalau teman-teman bisa cek seperti itu. Dan 2 minggu lalu itu ada 4 T outflow-nya, dan minggu ini itu di angka 2 T. Jadi kalau bisa teman-teman lihat di 2 minggu ini memang pergerakan market sangat berat ya. Jadi dari sisi foreign outflow aja itu udah berada di sekitar 6 T. Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan terjadinya foreign outflow tersebut? Gitu ya, pasti teman-teman tanya nih, ini kenapa sih foreign exit mulu, dan juga berita juga ngarahnya ke foreign gitu kan. Nah, hal pertama yang jadi concernku adalah suku bunga. Ya, kita tahu ya, Indonesia, BI sendiri itu tidak
meningkatkan suku bunga ya, dikala negara-negara Eropa lainnya itu meningkatkan suku bunga. Akibatnya apa? Akibatnya adalah terjadi gap nih antara suku bunga negara Indonesia dengan negara-negara Eropa. That's why terjadi foreign outflow yang lumayan signifikan. Nah, next kalau kita mau menelaah lebih lanjut, aliran foreign outflow-nya itu mau kemana sih sebenarnya? Ya mungkin teman-teman juga udah baca berita nih ya, bahwa rupiah kita itu udah melemah ya, Om ya, ke arah 15.000. Betul, 15.000. Nah, jadi dan kemudian ada indikator yang namanya DXY, ya DXY Index. Ya DXY Index itu merupakan suatu indikator yang menyatakan bahwa membandingkan ya antara currency dolar dengan 6 mata uang lainnya. Nah, teman-teman bisa cek lebih lanjut. Nah, itu DXY Index tersebut itu meningkat juga. Ya artinya apa? Ya artinya adalah terjadi penguatan dolar juga nih. Jadi dolar itu menguat secara major ke mata uang negara-negara lainnya. Gitu. Jadi mostly kalau boleh aku simpulkan sebenarnya yang terjadi adalah capital outflow dari Indonesia itu keluar ya, kemudian pindah. Big Fund itu sekarang lagi pegang yang namanya dolar. Gitu. Jadi teman-teman make sense ya bahwa dari ini foreign outflow-nya itu nggak serta-merta terjadi gitu aja. Ya meskipun GWM dari Indonesia itu naik ya, kan suku bunganya nggak naik nih, tapi GWM dari Bank Indonesia itu kan terus naik tuh. Tapi tetap aja yang namanya cost of fund gitu ya, itu money itu juga akan mencari yang namanya yield yang positif gitu. Kalau dari pandangan dari sisi aku, dari sisi makroekonominya nih, ya pasti teman-teman juga sekarang lagi merasa kesulitan gitu ya, kira-kira kayak gini tradingnya gimana? Nah, kalau dari Om Salen sendiri, kira-kira untuk saat ini better trading atau enggak, Om? Atau kalau misalkan mau trading pakai strategi apa? Oke, ini juga pasti banyak yang nanya ya. Jadi pertanyaannya seputar pertama, apakah harus wait and see dulu gitu ya? Yes. Atau mungkin buat teman-teman yang saya yakin kita hampir semua pasti udah ada pegang nih, dan mungkin sebagian juga dalam posisi yang floating ya, floating loss mungkin dalam tanda kutip. Nah, kalau ditanya saya, to be honest, saya pribadi trading cuman intensitas dan porsinya dikurangin. Maksudnya gimana? Contoh, yang biasa kita kalau sekali beli satu saham 20-30% misalnya kalau saya. Paling sekarang 10%. Ya, sambil mengetes respon dari market. Karena kan seperti yang udah saya sampaikan di awal tadi, dari saya pribadi menunggu konfirmasi ya. Let's say sampai hari Jumat ini market moodnya apakah bisa change balik ke EMA 200? Kalau dia balik ya secara teori harusnya akan back to rebound seperti yang terjadi di awal bulan Maret kemarin. Tapi kalau ternyata enggak ya that's why saya pakainya cuma porsi yang kecil. Dan kalau kita perhatikan juga ya mungkin bagi yang scalper agak enggak ya. Jadi yang naik rata-rata mostly emiten yang likuiditasnya agak sedikit kecil. Jadi kalau kita yang biasa pakai dana agak besar gitu ya, kita yang pakai dana agak besar ya agak sulit karena bid overnya paling cuma 150, dan dalam seminggu terakhir yang saya perhatikan emiten-emiten seperti GPSO, apalagi MRAT, lalu dan lain-lain sejenisnya itu yang lagi banyak digoreng. Jadi buat yang tipenya swing saya rasa better wait and see dulu sih sambil melakukan penyesuaian terhadap portofolio. Kayak contoh paling simpel, kemarin rebound, batu bara gitu ya, Adro, ITMG naik di atas 5%. Nah, menurut saya teman-teman bisa melakukan penyesuaian. Misalnya gini, Om, saya masih yakin nih, misalnya saya masih yakin kok bahwa saham batu bara masih bagus misalnya. Oke, manfaatin dulu kesempatan technical rebound yang ada untuk melakukan pengurangan lot, atau mungkin kalau di analisis teknikal kita kenal dengan istilah apa? Sell on strike gitu ya, SOS. Jadi manfaatin dulu, nanti ketika market nyentuh bottoming lagi, kita baru masuk ulang. Itu saya rasa cara yang paling aman untuk kita lakuin sih untuk sekarang. Sambil menunggu market juga ya, Ko ya, tentunya ya. Karena masih abu-abu sekali pergerakannya hingga per detik ini. Yes, benar. Dan market juga sangat-sangat volatil ya. Betul. Dan kalau misalnya teman-teman perhatikan, kemarin memang IHSG sempat rebound, gitu ya. IHSG sempat rebound nih, dan banyak juga saham-saham yang rebound ya Om ya. Cukup euforia lah kemarin gitu ya. Tiba-tiba ada angin fresh gitu kan. PTBA 5%, Adro 5%. Cuma yang perlu diperhatikan adalah volume kenaikannya agak kurang, gitu ya. Betul. Ya, betul. Kan? Jadi secara persentase tinggi, tapi ternyata nggak match nih sama akumulasi yang dilakukan gitu.
Dan Jadi tentunya outflow harus ya, hati-hati. dalam Iya seminggu benar. 2 minggu terakhir, terutama di Big Bang ya, kalau teman-teman perhatikan, mostly seminggu 2 minggu terakhir outflow-nya kencang banget gitu. Ya, Dan menyambung juga, ya ini bertepatan kalau teman-teman pencabutan kode domisili ya. ya, Meskipun ya sebenarnya betul. nggak ada hubungan secara langsung sih, tapi sejak penutupan kode domisili itu market zona merah terus ya. Dan betul seperti kata Koko Cuan bahwa volume perdagangan market ini kecil sekali. Ya bahkan kalau kita bisa lihat di bawah rata-rata harian. Jadi ya memang mood atau minat dari investor nampaknya mostly banyak yang wait and see juga. Ya, Gitu. lagi masuk ke periode uncertainty gitu ya. Betul, betul sekali. Lagi banyak juga nih yang masuk ke trading crypto kayaknya juga merasakan merahnya gitu ya. Sama ya. Sama ya. Sampai ke area 19.000 ya kalau nggak salah Bitcoinnya. Nah, kira-kira nih Om, kalau dari Om Sayan sendiri, portofolionya sekarang mostly apakah banyakkan cash gitu ya, atau masih 50-50, atau masih lebih banyak nih portofolio untuk tradingnya nih Om? Oke, kalau saya pribadi memang dipisah ya, kok ya. Jadi memang ada sekuritas yang full khusus untuk invest. Itu pun dengan catatan cash-nya saya selalu jaga 20-40% lah dari total modal. Let's say misalnya modal 50 juta gitu ya, maka saya selalu sedia cash sekitar 10-20 juta gitu. Jadi ada pegang ya, ada pegang, cuman tetap cash-nya saya sediakan. Itu untuk yang porto invest. Tapi kalau porto trading, seperti yang saya bilang, saya pribadi masih trading, memang intensitasnya saya kurangi dan ya mungkin saya pribadi mulai melirik ya. Mungkin ini juga teman-teman banyak yang nanya nih. Tadi saya lihat ada yang nanya, Om sektor apa nih gitu ya yang manggung di bulan-bulan ini. Nah kalau saya sebenarnya melihat dari dua opsi. Opsi pertama gitu ya, ketika marketnya ternyata confirm lanjut turun ya secara tren ya, bukan berarti besok turun enggak, tapi secara tren confirm turun, maka seperti biasa sektor yang bukan diuntungkan sih, sektor yang bisa dibilang defensif atau cukup kuat tentu consumer goods. Nah, teman-teman tinggal filter lah, maksudnya emiten consumer goods mana yang teknikalnya lumayan menjanjikan. Rata-rata sih teknikalnya cukup kuat ya. Let's say emiten-emiten big caps-nya ada Mayora, ada ICBP, INDF, Unilever, Gudang Garam juga mau dividen ya, tanggal 8 nanti come date-nya. Nah, ketika market dalam kondisi bisa dibilang crash atau mini crash atau koreksi, maka sektor-sektor tersebut yang saya pribadi lirik. Karena biasanya secara historis, mereka tingkat penurunannya lebih rendah dan bahkan sometimes mereka bisa fight back ya lawan arus gitu ya ketika marketnya sedang nggak baik. Tapi sebaliknya, nah kalau seandainya ternyata market berhasil rebound nih, entah ada berita apa, market tiba-tiba berhasil balik lagi, saya pribadi masih melirik komoditas kok. Nah, komoditas terutama sebenarnya saya masih suka batu bara karena kalau kita lihat sebenarnya harga batu bara global terakhir kalau nggak salah masih di 350 ya, koreksi kalau saya salah. Kontrak di bulan Juli. 380, 390. Oh, 38 ya? Oke. 38, 39 ya. Jadi masih stabil banget. Dan ya itu yang saya lirik. Kalau misalnya marketnya sudah dalam kondisi moodnya yang bagus. Karena perlu reminder juga, Q2 juga udah deket ya. Kemungkinan emiten-emiten batu bara itu rilis LK-nya cepat. Kemungkinan sih di bulan Juli, which is bulan ini ya, bisa pertengahan atau mungkin awal Agustus, itu rilis LK. Dan prediksi saya LK-nya pun juga masih akan sangat menarik gitu. Tinggal kita atur positioning. Itu seandainya ketika market mood-nya bagus. Gitu. Ya itu sih yang saya perhatikan sih. Ya dua sektor itulah dengan dua kemungkinan yang berbeda. Yes. Nah, kalau misalnya kita agak belok dikit gitu ya. Mungkin di sini teman-teman yang nonton juga ada yang sebagai investor nih. Kalau misalkan sebagai investor, seperti apa nih Om? Karena kan ada juga pasti yang memang ini belinya nyangkut di atas nih. Apakah harus average down atau malah kita cut dulu ambil bawah, tiba-tiba berubah jadi technical. Nah, kalau aku pribadi, kebetulan aku nggak ada tuh portofolio yang memang beli pucuk ya. Puji syukur nggak ada. Coba memang pasti dari keuntungannya tergerus. Ya udah pasti lah ya, karena market juga berubah. Nah, yang aku lakukan adalah kita susun ulang nih. Kita cek dulu apakah diskonnya itu terhadap nilai wajar target teman-teman itu seperti apa.
gitu ya. Apakah masih jauh atau enggak? Kalau misalkan masih jauh, ya udah teman-teman bisa coba untuk cicil beli lagi. Nah, untuknya rugi gimana? Kalau yang rugi sama metodenya, teman-teman hitung ulang lagi ke harga wajarnya kira-kira berapa, gitu ya. Terus kemudian fokus utamanya adalah kita average down saham yang memang itu turun, ya, saham yang berfundamental bagus, harganya murah dan lagi turun nih, yaitu adalah kesempatan kita ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman menganalisa tepat, maka otomatis keuntungan yang teman-teman dapatkan akan lebih besar. Gitu. Kalau menurut Om Silent gimana nih? Kalau dari portfolio invest, sarannya gimana? Oke, kalau ngomong invest, tentu yang selalu saya tekanin nih ya ke teman-teman di setiap kesempatan, saya selalu bilang, pertama, komitmen investnya udah dikomitmenin belum? Contoh gini, kita kadang terutama yang newbie, yang baru-baru ya, dengan gampang, gue beli BRI deh, mau invest, gitu ya. Tapi tiba-tiba 2 bulan, 3 bulan, market crash, tiba-tiba berubah pikiran, apa gue jual dulu ya, gue masuk sektor yang lagi, atau gorengan nih, yang lagi viral misalnya seperti itu. Nah, pertama ya komitmen. Nah, kalau Anda sudah komitmen, tentu Anda juga sudah nge-track setidaknya, kayak tadi yang Koko bilang, fundamentalnya udah bagus belum? Nah, lalu next step-nya, advance-nya, hitung-hitung tuh harga wajarnya di berapa gitu ya. Nah, yang ketiga tentunya ya titik entry. Ya, karena kita invest, sebagus menurut saya ya kok ya, sebagus apapun emitennya, kita invest, kalau kita belinya di pucuk, itu juga nggak akan jadi bagus gitu. Contoh kita udah lihat banyak sekali emiten-emiten yang hype tahun 2021 bahkan tahun 2022. Kalau salah entry kayak contoh ya misalnya dalam waktu 2021 bank digital ada apa? BBYB, BBHI. Ya mungkin secara prospek bagi teman-teman yang meyakini bagus memang. Tapi kalau kita entry-nya BBHI di 7.000, BBYB di 3.000, ya tentu itu beda cerita ya. Jadi titik entry juga penting. Nah, kalau kondisinya sebenarnya kalau memang Anda sudah yakin, sudah komitmen, sudah nge-track, fundamental bagus. Nah, yang perlu Anda lakukan sebenarnya Anda cek dulu. Contoh kayak gini. Misalnya ya, di portofolio saya saham A, ya total alokasi dananya udah 30%. Sedangkan cash yang tadi saya bilang kan saya PR-nya cuma 20-40%. Ya tentu kita cuma bisa average down sekali aja ya, karena ketika kita udah average down sekali, udah cash-nya udah habis. Nah, kalau emiten-emiten dengan porsi besar seperti itu, saya biasanya cek teknikal. Loh, kok jadi teknikal sih Om? Nah ini kan jadi pertanyaan lagi nih, kok jadi teknikal? Karena mau bagaimanapun, kalau teman-teman ada kenal yang namanya Dow Theory, salah satu poinnya kan menyatakan bahwa market price discount everything. Jadi harga saham itu sebenarnya udah mencerminkan kejadian yang terjadi saat itu, entah itu rumor, entah itu actual dan sebagainya. Jadi kalau saya biasa lihat teknikal, tapi yang saya lihat apa? Support-support penting. Kayak contoh nih, saya pribadi kalau Sunday market jebol 6.480, saya akan kurangin dulu tuh yang porsinya besar-besar. Ya, tidak jual full tapi kurangin sebagian. Untuk apa? Karena kita tahu market akan turun makin ke bawah ya, karena confirm gitu ya jebol support. Ya maka kita tentunya kurangin muatan dulu, kita cari bottoming atau titik support berikutnya untuk enter. Gitu. Jadi bukan semata-mata karena kita full investor kita buta terhadap teknikal, itu salah besar menurut saya. Karena mau bagaimanapun teknikal kan digunakan untuk keputusan titik entry, ya titik jual atau titik beli, gitu. Jadi kita harus manfaatin kedua ilmu ini. Jadi nggak bisa full berpatokan sama fundamental. Itu sih kalau saya kok. Jadi fleksibel dengan karena setiap orang karakteristiknya beda ya. Ada yang mungkin belum coba invest, ada yang posisinya udah nyangkut, cash-nya nggak ada yang nyangkut, cash-nya masih banyak dan sebagainya. Ada yang nyangkut nggak bisa top up, ada yang sultan nyangkut masih bisa top up. Nah itu tiap jenis karakteristiknya itu beda-beda gitu. Cuman yang saya saranin sih kalau porsinya udah terlalu besar, misalnya nih 50 juta, BRI-nya 20 juta, sisanya cuma 2 juta. Nah itu kan udah jomplang kan. Itu yang kayak gitu. Oke. Nah, sekedar reminder bagi teman-teman yang mau tanya boleh ya di-put pertanyaannya di kolom komentar. Mau tanya tentang saham kali gitu ya, itu juga boleh. Boleh dijawab ya Om ya kalau bisa ditanya tentang saham ya.
Boleh, boleh, boleh. Yang saya bisa Ataupun saya jawab. ataupun tanya di luar saham itu juga boleh. Nah, Boleh, boleh. mungkin terkait maintain psikologis gini Om. Kita tahu ya bahwa tidak semua orang itu terbiasa ya dengan market seperti ini. Gitu kan. Kita tahu Betul. dulu ketika 2020 ketika market rally ya, itu aku buka Instagram semuanya isi story tentang pamer cuan. Gitu ya. Betul, betul, betul. Sekarang udah nggak ada, mungkin isinya pamer merah-merah gitu ya. Aduh, yang siapa yang lebih merah nih, siapa yang lebih membara. Iya. Nah, kira-kira nih Om, maintain psikologisnya gimana sih? Kan itu pasti ada perubahan tuh dari euforia, dari greed ke fear. Gitu. Menurut Om Silent itu gimana nih cara maintainnya? Cara maintain euforia ya? Cara maintain psikologis ya? Yes. Kalau ngomong psikologis, balik lagi sih prinsip saya, yang paling kenal ya sebenarnya diri Anda sendiri gitu ya. Jadi Anda mau cerita gimana pun yang paling kenal kondisi yang Anda alami ya diri sendiri. Cuman kalau bagi saya, kunci pertama untuk menjaga ibaratnya psikologis tentu dari dana yang kita pakai gitu. Maksudnya gimana? Apakah dana ini benar-benar dana yang free, dana yang udah memang ya udah kalau memang rugi, ibaratnya amit-amit rugi, ya udah nggak ngeganggu dengan kehidupan kita sehari-hari, nggak ngeganggu untuk biaya kehidupan kita sehari-hari, itu bagus. Tapi menurut saya yang membuat orang psikologisnya terganggu, biasanya pertama karena dia mengekspektasikan beli saham A, invest saham A, bulan depan, minggu depan, langsung untung. Gitu ya, saya yakin untuk tahap awal, saya pun dulu juga sama. Kita beli saham A, langsung hitung, kalau di arah 25%, masuk 10 juta, dapat untung 2,5 juta, gitu. Saya dulu juga sama, berpikir seperti itu. Tapi, kalau kita menggunakan dana yang sifatnya kita mau pakai lagi untuk 3 bulan ke depan, atau kita butuh cuan untuk urgent kebutuhan, ya itu akan mengganggu psikologis. Gitu. Jadi ya kalau mau coba untuk menjaga psikologis ya pastikan dana yang Anda pakai coba semaksimal ya Anda siap untuk kehilangan dana tersebut dulu. Gitu. Dan menurut saya dengan kondisi market yang lagi merah seperti ini kesempatan sih justru kok menurut saya untuk teman-teman belajar nih. Ya belajar money management. Ya bagi yang mau scalping bisa coba-coba lot-lot kecil, 1 lot, 2 lot. Justru kesempatan belajar. Nanti ketika let's say Windrest, kita aminkan dia balik ya secara siklus minimal ada kenaikan, kita kan udah bisa maksimalin profitnya. Gitu. Jadi ada opportunity yang sebenarnya bisa kita ambil sih. Terutama buat teman-teman yang masih dalam tahap belajar. Oke, terus semoga menjawab ya teman-teman ya. Nah mungkin aku juga mau nanya nih. Kita tahu market seperti ini susah ya Om ya, cari saham. Gak segampang ketika rally lah. Nah, paling yang mau aku tanyakan adalah tips pilih saham ala Om Silent. Tapi aku sedikit introduce dulu bahwa cara aku pilih saham itu adalah yang pertama sudah pasti dari sisi ininya ketahanannya terhadap IHSG gitu ya. Contoh kemarin IHSG merah gitu ya. Nah, apakah saham ini terdampak sangat signifikan kayak gitu? Itu pasti akan aku cek juga tuh seperti itu. Kemudian yang kedua yang aku cari adalah saham yang memang trennya lagi naik nih. Oke, IHSG mungkin udah drop di bawah EMA 200, tapi kalau bisa saham pilihan kita itu ya di atasnya lah, di atas EMA 200 ya, setidaknya lebih uptrend gitu kan. Jadi kalau misalkan turun dan drop pun itu nggak parah-parah banget. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah dari sisi mungkin ya tambahan ya dari sisi bandarmologi ataupun foreign flow-nya. Kalau misalkan itu bagus dan mendukung baru aku entry. Nah, kalau misalkan Om Silent sendiri, cara pemilihan sahamnya itu seperti apa nih? Baik dari swing ataupun scalping? Oke. Ya, saya coba deh dari yang versi invest dulu ya yang paling panjang. Ya, boleh. Simpel ya, kalau ngomong invest, simpelnya terutama buat yang baru ya. Pastikan emiten tersebut, sebenarnya yang Koko bilang udah tepat nih. Pertama, ketahanan dia terhadap market. Itu sebenarnya teman-teman bisa cek, itu ada yang namanya beta. Ya, jadi datanya saya lupa ada di website apa. Dan Anda ketik aja beta saham, nah itu nanti ada website yang menyediakan. Saya lupa nama websitenya apa. Nah, jadi kalau betanya Yahoo ada kayaknya. Iya, ada ya. Betanya di atas 1 atau makin tinggi, maka dia ngikut market lebih sensitif. Contoh market naik 1%, dia bisa naik 2%, tergantung betanya. Kalau marketnya turun, misalnya 1%, dia bisa turun lebih dari 1%.
Nah, menyambung dengan yang Koko bilang tadi, itu boleh juga kita cari emiten yang setidaknya tidak terlalu sensitif dengan fluktuasi market. Nah, cari emitennya di bawah satu atau mendekati satu. Nah, rata-rata kalau big cap atau LQ45 itu betanya pasti di atas 2. Bahkan kayak banking waktu itu saya cek ada yang di atas 3. Itu tips juga sih ya, mungkin nggak sebagian orang ya, itu bisa cek dari beta. Nah, berikutnya saya biasanya mencari minimal di bagi dividen rutin. Ini ngomong invest ya, ini ngomong blek-blekan invest, minimal dia bagi dividen rutin. Cara cari taunya gimana? Teman-teman bisa download aplikasi banyak kayak RTI Business, itu paling common lah, teman-teman saya yakin tahu. RTI Business Anda tinggal cek, misalnya emiten apa nih, BJTM misalnya, banking ya, banking daerah Jawa Timur. Nah, Anda track tuh, nah, oh ternyata tiap tahun dia bagi dividen. Nah, Anda mungkin bisa invest di awal emiten-emiten seperti itu. Jadi, ketika kita menemukan kondisi emiten seperti ini, setidaknya kita masih hedging, ya let's say lah emitennya floating loss 5% gitu ya dalam setahun, tapi kita masih dapat dividen. Jadi setidaknya portofolio kita itu nggak tergerus. Itu pertama. Kedua, kalau kita belinya lebih dari 2 saham, nah saya biasanya 1-2 emiten bagi dividen, yang ketiga, yang keempat baru cari yang emitennya memang nggak bagi dividen, yang fokus untuk expand gitu ya. Nah, saya baru pecah tuh. Jadi ada 1 emiten yang bagi dividen, 1 yang enggak. Jadi hedging. Jadi ada yang bagi dividen, setidaknya kalau market anjlok ya kita masih dapat dividen lah. Portofolio kita nggak tiba-tiba dari 50 juta jadi 40 juta. Gitu. Jadi money management. Nah, kalau ngomong scalping, jujur memang lagi susah ya. Jadi saya pribadi juga udah kurangin banget scalpingnya dalam sebulan 2 bulan terakhir, karena balik lagi yang naik rata-rata emiten yang tiba-tiba suddenly dinaikin semenit 2 menit kemudian tiba-tiba dibanting lagi, dan likuiditasnya pun kecil sekali. Jadi kita mau beli 1000 lot pun kadang nggak bisa gitu ya. Jadi kalau mau beli cuma 100 lot, 50 lot, saya pribadi biasanya skip gitu. Tapi buat teman-teman yang pakai lot kecil lah mungkin masih bisa. Nah, tapi kalau untuk swing, ya balik lagi, trennya juga dicek, betul. Itu wajib ya, teman-teman ya. Kalau kita ngomong swing, tentu tren harus wajib kita cek. Jangan kita nge-swing emiten yang downtrend atau bahkan strong downtrend. Itu udah salah banget konsepnya. Nah, kalau saya lihat sektornya, nah seperti yang tadi kan, kalau saya pribadi kan, melihat kalau opsi marketnya lagi lemes kayak gini kan apa? Mayora misalnya, ataupun emiten-emiten yang dari consumer goods, ICBP, INDF, Unilever, Gudang Garam, dan sebagainya. Nah, biasanya saya cek dulu sektor yang kuat dengan kondisi market sekarang. Nah, saya tinggal gambar-gambar nih, support resistnya, oh ternyata dia lagi di support nih. Nah, kita bisa spekulasi buy on weakness. Gitu, nanti ketika dia rebound, kena resisten, kita lepas. Ya, itu sih cara yang saya lakukan untuk strategi sekarang ya, sambil wait and see market, karena balik lagi ya, ini market masih abu-abu dan butuh validasi, konfirmasi nih arahnya bakal kemana. Gitu. Oke, next mungkin kita lanjut ke pertanyaan terkait IHSG nih Om. Ya, kira-kira menurut Om Silent di tahun 2022 ini, ya IHSG kita apakah akan mini crash ya? Kalau misalkan teman-teman lihat di YouTube sekarang, itu kan semua ngebahas tentang crash ya. Terakhir udah ya. Iya, udah kayak gitulah. Nah, menurut Om Silent gimana nih di tahun 2022 ini? Apakah IHSG akan mengarah ambles atau enggak nih, ini potensi untuk nyicil, nanti dia akan rebound? Oke, kalau dibilang mini crash, ya ini kan definisi orang mini crash beda-beda. Ada yang bilang mini crash ketika market turun di bawah 10%. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya dari high di bulan April, itu kita udah turun kurang lebih 10% sih. Jadi mungkin sebagian orang udah nganggep ini mini crash, dan banyak juga ya emiten yang di pucuk tuh udah turun lebih dari 30-50%. Itu udah banyak sekali. Anda mau sebutin ESA, apalagi yang perkapalan, SMDR, Digital Bank, banking pun juga banyak lah. Pokoknya kita bisa sama-sama lihat. Nah, lalu kalau ditanya 2022, ya balik lagi, menurut saya kalau kita bicara nanti di akhir tahun, ya berdasarkan data historis ya, di setiap window dressing, range window dressing itu kan biasanya mulai dari permulaan dari September-Oktober. Nggak selalu sih, tapi secara data September-Oktober itu mulai bottoming awal. Lalu lanjut ke November sampai Januari, ya di range 3 bulan itulah. Ya di range 3 bulan. Nah, menurut saya dari pengalaman beberapa tahun terakhir,
pandemik 2020, 2021, perang dagang 2018, 2019, itu market selalu bisa survive ketika window dressing. Ya, meskipun at the end habis itu koreksi lagi di bulan Februari, di bulan Maret, dan seterusnya. Jadi, kalau saya bilang, asal validasinya market masih di atas 6480, ya saya rasa chance untuk akhir tahunnya rebound itu masih besar. Gitu. Jadi ya tinggal kita positioning aja, kita mantau emiten apa yang balik lagi sekiranya kuat melawan arus market, atau kalau teman-teman udah belajar ilmu baru kayak bandarmologi mau ditambahkan juga silakan gitu ya, dikombinasikan. Nah, kita tinggal cicil-cicil. Cuman ingat, karena memang sebenarnya di luar dari market, ya bisa kita bilang marketnya agak sedikit mini crash, tapi kita sebenarnya harus ingat bahwa siklus IHSG di bulan Mei sampai September secara historis tingkat kenaikannya itu lebih kecil dibandingkan periode market di bulan Oktober sampai bulan April. Jadi ya memang secara siklus pun mood market di bulan Mei sampai September biasanya memang kurang bagus. Itu terlepas dari ada berita apapun yang terjadi, memang dari tiap tahun kebanyakan seperti itu. Ya jadi ya kalau kita bicara siklus tahunan ya sebenarnya sama aja, hampir sama. Kayak contoh tahun 2021, market kan sideways dulu tuh dari bulan April, ya bulan Mei, baru naiknya di bulan September. Sama, ini sebenarnya kita juga dalam fase yang sideways, cuman rentangnya agak lebar ya. Karena sebenarnya di bulan Mei market naik di kerek sama Goto kan, kalau Anda. Ya. Tapi kalau Gotonya nggak ke 400, sebenarnya market kita juga posisinya masih di harga-harga sekarang menurut saya. Gitu, karena Goto bobotnya besar sekali ya, dari 200-an balik ke 400 kan itu baker. Gitu sih kok. Jadi ya validasi saya kuncinya di 6480 kok. Ya, itu tuh validasi saya sih. Validasi saya. 6480 ya sebagai area pentingnya. Penting. Nah, sebenarnya emang 200 penting juga sih ya. Cuman validasi next saya tuh di 6480. Oke. Kita lanjut ngomongin sektor dulu kali ya Om ya. Nah, kita tahu ya Om bahwa beberapa komoditas itu sekarang harganya udah mulai koreksi ya, nikel. Betul. Terus kemarin oil. CPO. Ya, CPO juga udah dalam, ya. Dan mostly kalau dilihat pun dari harga komoditas itu sisa batu bara aja ya Om ya yang bisa survive hingga saat ini gitu. Nah, kira-kira menurut Om Salen sendiri, apakah penurunan dari sektor itu kesempatan untuk nambah atau malah skip dulu deh sektor-sektor tadi, tetap di batu bara aja? Halo? Suaranya nggak kedengeran, Om. Agak kecil suaranya. Nggak kedengeran sih, bukan agak kecil. Nah, udah aman tadi, udah. Coba tes. Oke. Oke. Ya, tapi kalau kita tadi bicara batu bara, ya kan sebenarnya kan harganya stabil ya, betul ya. Ini yang paling stabil. Peluang emiten kinerja, terutama emiten batubara di Indonesia juga Q2-nya kemungkinan juga bagus. Itu kan katalis ya, katalis ya, jangka pendek yang bisa dimanfaatkan. Tapi kalau kita bicara di luar komoditi itu, yaitu kita harus memperhatikan key drivernya di di setiap komoditi. Contohnya apa? CPO. Apa yang harus kita perhatikan? Nah, kemarin CPO itu kan babak belur karena kan pelarangan ekspor ya. Kurang lebih garis besar kan pelarangan ekspor dari pemerintah. Nah, kita harus maintain tuh. Ya kalau keran ekspor misalnya udah kebuka, ya kita udah bisa ambil ancang-ancang, mungkin bisa swing-swing pendek di emiten CPO. Nah, jadi setiap komoditi kita harus tahu key drivernya. Gitu. Dan tapi to be honest, saya pribadi masih most likely lebih ke arah batubara perkaren karena punya agenda ya katalis tadi. Pertama laporan Q2-nya gitu ya. Laporan Q2 di mana asumsi harga batu bara yang masih flat di 380 sampai 400, tentu ya hitungan kasarnya kemungkinan Q2 juga akan luar biasa dan itu bisa jadi mood market juga untuk rebound atau untuk naik. Karena kan emiten batu bara market cap-nya juga cukup besar ya bobotnya terhadap market. Lalu kalau bicara sektor komoditas yang lain, ya sebenarnya ada satu sektor lagi sih, yaitu minyak sebenarnya. Ya minyak dan gas. Ya, ini juga sebenarnya saya jadi second option gitu ya, jadi opsi kedua saya. Ya, let's say emitennya apa? Ada Medco,
ya Medco Energi, ada Elsa, ya kalau saya pribadi di dua itu sih. Ya tinggal kalau mau gesit biasanya Medco gitu ya. Kalau mau yang agak slow ya di El Nusa, di Elsa. Lalu yang kedua kalau sektor gasnya itu sebenarnya udah kelihatan ya, hari ini ada satu Raja. Itu fluktuasinya tinggi sih ya, buat teman-teman yang trading scalping ya saya rasa oke, karena likuiditasnya oke. Nah satu lagi Pegas. Cuman balik lagi tinggal kita atur titik entry, karena kalau kondisi market panic sell seperti dalam beberapa hari terakhir ya mostly akan ikut keseret. Gitu. Nah tinggal kita gambar misalnya nih Medco. Oh Medco ada titik support kuat di 555 sampai 570. Ah boleh deh ambil. Gitu. Jadi setidaknya kalau seandainya dia makin turun, kita pun let's say cut loss-nya 2%, 3%. Nggak sampai kita beli di pucuk cut loss 8%. Gitu. Jadi kalau saya sih biasa strateginya seperti itu. Setidaknya risk reward kita trading itu udah bagus. Gitu. Kalau saya sih seperti itu kok. Oke, mantap banget nih ya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan sedikit pencerahan ya. Nah, next mungkin kita nanya ke Om Silent kali ya, saham pilihan gitu ya. Wih, saham pilihan hari ini atau minggu depan lah Om lah ya. Kita ubah ke hari ini dan minggu depan. Kira-kira saham jagoan Om Silent apa nih? Ya sedikit bocoran lah ya bagi 128 orang yang nonton hari ini. Ini yang ditunggu-tunggu ya. Ini sebenarnya yang ditunggu-tunggu ya. Oke, kalau saya nggak bahas gorengan lah ya, karena itu kan fluktuatif banget ya. Jadi nanti dikiranya malah jadi pom-pom kan, repot juga. Kalau saya, ya masih ini sebenarnya udah disebutin sih dari tadi ya. Apa namanya, kalau saya pertama sukanya consumer goods dulu deh ya. Consumer goods sebenarnya saya prefernya ada Mayora, Unilever. Ya ini tinggal teknikal Anda tentuin sendiri ya. Maksudnya teman-teman bisa cross check ulang gitu ya. Dan sebenarnya saya lagi pantau Gudang Garam. Nanti mungkin after kelar dividen, kan come date-nya tanggal 8 ya. Kalau nggak salah, dividen yield-nya 7%. Nah, nanti after the ex-date minggu depan ya mungkin coba bisa dicek. Kalau stabil ngikut pergerakan market, ya mungkin bisa spec buy. Karena positionnya si Gudang Garam itu memang on support banget sih. Jadi ya dari kemarin market gimana pun dia kayaknya di situ-situ aja. Jadi buat yang mau coba defensif, main aman, bisa lirik. Cuman jangan expect dia naik 10%, 15%. Itu nggak cocok ya, teman-teman ya. Consumer goods bukan tipe seperti itu. Nah, kalau mau yang agak lebih risky, tapi mungkin peluangnya juga besar, ya tadi yang saya bilang, komoditas. Ya, komoditi. Yang emiten-emitennya kalau yang mau nyantai, kalau batu bara ya itu tadi, saya lebih suka sih ITMG. Itu satu, ITMG. Karena kalau teman-teman cek, pernya juga masih murah banget itu ya, di bawah 3 kali kalau nggak salah, masih ya. Koreksi ini kalau ada salah, itu masih paling murah kalau nggak salah pernya di antara yang lain. Atau kalau mau big caps lain ya PTBA Adru. Nah, kalau mau yang gorengannya, ya ini dengan asumsi market moodnya naik ya, komoditi moodnya naik, teman-teman bisa cek kalau komoditi itu banyak banget. Cuman ya ini harus apa ya, harus pantau ketat, kayak misalnya contoh apa, RMKE, ya lalu ada Seger. Ini yang gorengan nih ya, disclaimer dulu nih, yang gorengan-gorengan yang saya biasa suka copet, RMKE, Seger. Ya kadang sometimes ada Doit ya yang sempat naik signifikan juga dalam sebulan 2 bulan terakhir. Nah itu biasa saya lirik. Ya kalau ngomong nikel, saya masih wait and see sih. Ya saya kemarin ada coba-coba trading Inco, totalnya jebol EMA 200 juga. Jadi ya udah buang dulu gitu. Tapi kalau untuk emiten batu bara sebenarnya moodnya masih bagus sih. Ya terutama yang big caps tadi ya. Mood teknikalnya juga trennya masih up, belum jebol support yang krusial banget. Jadi ya kalau mau aman ya mungkin bisa dilirik yang itu. Gitu. Ya sama consumer goods ya. Kalau kondisi marketnya lagi nggak enak. Ya, gitu. Batu bara dan consumer goods ya Om ya. Siapa tahun GGRM itu kayak Pegas ya Om ya. Pegas kan habis ex-date 7%, begitu naik lagi kan. Iya. Ya, naik lagi. Ya semoga begitu ya. Kalau begitu mantep itu. Lumayan, saya juga dapat 2 kali di sana. Kemudian ada yang nanya nih Om, dan dan kebetulan saya juga ada pegang ya. Meskipun nggak banyak ya buat trading aja. Bumi Om, Bumi gimana nih itunya nih? Oh Bumi, wah ini sih pembahasan yang menarik ya.
benar. Seru. Ya, kalau buat teman-teman yang enggak kan, kita di saham kan juga ada sektor-sektor grup konglomerasi ya, grup Bakri, kemarin grup Panin, terus grup besar lainnya kayak grupnya Pak HT ya, Haritano, itu kan MNC itu banyak sekali. Ya kalau ngomong bumi, kuncinya ya mungkin banyak teman-teman yang lebih paham ya, terutama investor lama kan ya udah kenal sejarahnya bumi, tapi kuncinya itu di OWK-nya sih kok. Itu kunci yang harus kita perhatiin karena masalah problemnya itu dari OWK-nya. Kalau masalah produksinya, kalau masalah mungkin kualitas batu baranya, Anda bisa cek bumi sebenarnya nggak kalah, bahkan bisa dibilang termasuk yang teratas. Gitu. Iya betul. Ya, apalagi dia punya anak usaha, kalau nggak salah kalau tim Prima itu kan produksi terbesar. Ya, KPC itu kan produksi terbesar. Jadi sebenarnya perusahaannya sih nggak ada yang kayak gimana-gimana kinerjanya ya. Teknikalnya juga overall moodnya masih bagus ya, karena kan batu bara memang rata-rata technical moodnya masih oke. Ya cuman yang harus kita update ya berita-berita OWK itu jangan sampai kayak bulan Maret ya. Saya pun juga kena itu. Ya, yang ARB sampai 50 ya. Jadi tiba-tiba tes totalnya ARB. Ya itu gara-gara sekali OWK udah kelar gitu. Jadi ya itu hal-hal yang harus diperhatikan sih. Kalau emiten bumi ya, itu punya story yang sedikit berbeda gitu. Tapi secara overall sebenarnya nggak ada masalah sih. Tinggal kita disiplin dengan charting aja sih menurut saya. Dengan teknikal yang ada. Oke, ini aku buka sesi Q&A ya ke teman-teman ini ya. Teman-teman yang nonton hari ini. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan. Boleh dituliskan di kolom box. Atau boleh langsung chat aja nih mau tanya Om Salan atau mau tanya aku ya. Nanti aku akan coba jawab juga. Kalau misalkan pertanyaannya ke aku. Nah ini ada yang nanya Om. Prospek saham teknologi gimana? Ya, Wir Group, Buka, Goto. Oke. Koko dulu apa saya dulu? Aku dulu deh ya. Kalau aku ngejawab dari makronya, kemudian Om Salan bahas dari sisi teknikal dan segala macam lainnya. Boleh. Untuk tech related, ya aku sendiri jujur agak menjauhi itu sekarang ya. Teman-teman bisa lihat satu dari sisi teknikalnya pun itu semua udah kebanyakan mostly downtrend ya. Kecuali memang Goto yang memang menahan. Apalagi bank digital ya. BBYB atau mungkin ya sempat bangun-bangun dikit cuma belum terkonfirm juga. Kemudian dulu yang sempat viral Baca dan kawan-kawan ya, Becak juga itu juga sempat viral kan beberapa waktu lalu. Aku sendiri menghindari dulu teknologi untuk sekarang. Kenapa? Karena dari makroekonominya agak kurang mendukung. Ya, kita tahu bahwa The Fed itu akan menaikkan suku bunga lagi. Ya, bahkan rencananya mau naik 0,75% lagi. Ya, kenapa mereka naik begitu agresif? Ya, inflasinya gede. Mau dikata apa? Inflasinya bahkan lebih gede dibandingkan periode sebelumnya ya. Sebelumnya 8,3, sekarang itu di 8,6. Ya, inflasinya naik, otomatis mau nggak mau suku bunga harus naik dong. Ya, kalau nggak dia makin banyak foreign outflow dari US itu sendiri. Ya, suku bunga naik, akibatnya apa ke saham sektor teknologi? Cost of fund-nya naik. Ya, makanya teman-teman lihat beberapa perusahaan teknologi itu kebanyakan berita yang muncul adalah terjadi PHK besar-besaran ya, apalagi yang masih bakar duit besar. Pasti itu semua terjadi lah, kayak gitu. Nah, berarti apalagi dia membakar duitnya dengan hutang yang besar. Otomatis bunga yang dibayarkan juga akan meningkat, gitu ya. Lebih besar. That's why dari secara makroekonomi aja itu sudah menggambarkan bahwa Big Fund sekarang itu bukan masuknya ke arah teknologi loh. Gitu. That's why kelihatan dari chartnya di beberapa saham tech kita juga itu udah mulai big no kalau untuk aku. Nah, kalau dari Om Salan gimana? Oke, kalau ngomong teknologi sebenarnya kurang lebih udah setuju banget dengan yang Koko Cuan bilang. Simpelnya ya teknikalnya udah menjawab sih, ya karena kan seperti yang aku bilang di awal, market price discount everything. Jadi apa yang kita lihat di pergerakan harganya itu sebenarnya udah mencerminkan ini sahamnya, ini sektornya sedang dalam kondisi apa. Nah yang terjadi ya bisa dikatakan hampir semua dalam kondisi yang downtrend. Meskipun sometimes ada rebound-rebound kecil yang terjadi dalam time frame harian atau mingguan, tapi secara garis besar, tren besarnya itu belum mengkonfirmasi sama sekali dia reversal. Gitu. Tapi kalau ditanya, Om, tapi boleh trading ke sana nggak? Tentuin time frame dulu. Kalau time frame-nya time frame panjang, saya sih masih bilang belum. Karena apa? Belum ada konfirmasi.
Tapi saya cuma mau main pendek, beli hari ini, jual besok, beli hari ini, jual lusa. Fine-fine saja kalau dalam jangka pendek, mungkin teknikalnya menarik, atau ada sentimen jangka pendek yang bisa dimanfaatkan, itu terserah. Jadi, kalau ditanya tentang boleh beli ini gak, boleh beli itu gak, time frame-nya dulu. Karena Anda dengan saya dengan Koko Cuan dengan teman-teman, pasti punya tujuan, punya time frame yang beda-beda. Meskipun in case emitennya sama, dananya sama, gitu ya, mau beli lotnya dengan jumlah yang sama, kalau time frame-nya beda, cara strategi kita pun juga pasti berbeda. Nah, lalu kalau mau dibilang teknologi lagi, ya sebenarnya kan 2021 kita kan agak lagging banget ya. Jadi kalau di Nasdaq sana kan itu udah dari belasan tahun yang lalu ya, itu udah emiten teknologinya udah sangat pesat sekali perkembangannya. Nah, kita kan sebenarnya baru bisa dibilang ini kan pijakan awal ya. Kalau ya pijakan awal 2021, segala yang berkaitan dengan teknologi, informasi dan sebagainya booming. Nah, menurut saya bukan berarti emiten teknologi akan kelar sampai di sini. Menurut saya enggak. Menurut saya karena emiten ini atau banyak perusahaan yang memang lagi ibaratnya bakar duit, lagi benar-benar mengembangkan dengan gila-gilanya sistem dan sebagainya. Nah, kita harus lihat nanti actualnya. Ya mungkin itu bisa sampai 2 atau sampai 4 tahun lagi. Menurut saya sih seperti itu kok. Jadi yang mereka lakukan sekarang memang lagi membangun sih ya, dan terlihat dari harga sahamnya yang sebenarnya naik bukan karena kinerja, tapi karena overhype dan ya banyak sekali webinar dengan para CEO-nya di harga atas, yaitu membuat retail atau newbie jadi yang nggak tahu jadi asal beli gitu ya. Saya pribadi bukannya menyalahkan ya, tapi kita sebagai retail ini harus paham gitu. Jadi daripada kita menyalahkan, kita harus paham nih. So next-nya bisa jadi nanti di tahun 2023 ada sektor lain lagi yang booming. Misalnya sektor apa? Sektor yang berbasis kendaraan listrik misalnya. Apapun yang berkaitan dengan kendaraan listrik, hype. Jangan sampai ketika udah di atas lagi, nah muncul lagi webinar, Anda masuk lagi di atas. Nanti ketika nyangkut, Anda nyalahin si penyelenggara, itu salah. Yang salah diri kita. Kenapa kita mau ikut-ikutan gitu ya? Ya, betul. Jadi akan selalu ada sektor-sektor yang hype ya. Setiap tahun bisa beda-beda. Cuma kalau ngomong teknologi, saya yakin akan one day gitu ya. Cuman mungkin nggak dalam waktu dekat sih. One day akan kembali lagi ke jalur yang benar. Cuman ya jangan expect mungkin nggak akan kayak bulan lalu atau nggak kayak tahun lalu ya. Emitennya bisa beggar 500 sampai 1000%. Mungkin nggak seperti itu. Tapi secara sektornya ya bagi Anda yang tipe long mungkin bisa di-maintain lah teknikalnya nanti. Masih oke menurut saya. Ya, masih oke. Oke, kita udah mau 1 jam. Ya, mungkin kesimpulannya kali ya dari aku dan Om Silent. Mungkin dari Om Silent dulu nih, kesimpulan dan tipsnya bagi teman-teman semuanya supaya bisa survive nih di kala market seperti ini. Oke, mungkin pesan-pesan aja ya, ini pun sekaligus self-reminder juga sih untuk saya ya, bahwa buat teman-teman, baik itu yang baru coba-coba ataupun yang udah lama, bagi yang posisinya lagi bersedih, lagi banyak nyangkut, ataupun posisinya memang ya mungkin bahkan lagi profit, pesan saya dengan kondisi market yang nggak pasti seperti ini, alangkah lebih bijak kita melakukan diversifikasi. Ya, diversifikasi itu pun juga banyak perspektif. Kalau kita ngomong di saham, diversifikasinya di sektor, misalnya consumer goods 1, komoditi 1 sektornya lagi ya sesuai dengan kondisi market yang mana yang lagi on, misalnya seperti itu. Lalu kalau mau ngomong diversifikasi yang lebih luas, ya berarti apa? Jangan taruh semua dana kita di saham. Nah, misalnya kita ada dana lebih, kita bisa masuk apa? Mungkin let's say deposito. Nanti kalau BI naikkan suku bunga kan, surat-surat berharga kan ya orang bakal tarik dari pasar modal masukin ke surat-surat berharga. Misalnya seperti, jadi bisa masukin ke deposito ataupun ke instrumen-instrumen seperti apa? Currency, mata uang kayak dolar ya. To be honest, saya pribadi juga ada tuh
ada dolar gitu ya, emas juga ada. Nah, cuman porsinya ya kita atur. Memang lebih banyak, paling banyak di saham, tapi tetap saya tidak pernah naruh di satu jenis instrumen aja. Yaitu mungkin tips yang bisa kita pakai. Karena kalau prinsip saya, ya mungkin teman-teman bisa ikutin, bisa enggak. Prinsip saya, kalau mau cepat kaya, jangan di saham. Menurut saya, kalau Anda mau cuan instan atau cepat kaya, jangan di saham. Mendingan teman-teman pindah ke forex atau kripto sekalian. Karena kan di situ ada fitur short ya. Kalau Anda yakin dia turun, Anda short aja. Gitu. Saya yakin Anda bisa jadi miliarder. Kalau Anda punya mental yang kuat juga. Gitu. Tapi kalau di saham, menurut saya itu lebih cocok bagi teman-teman yang mau meningkatkan gitu ya nilai asetnya secara bertahap dan secara konsisten gitu. Jadi ya diversifikasi yang bisa kita lakukan itu banyak dan itu fleksibel banget. Anda mau masukin reksadana pendapatan tetap bisa. Anda mau sebagian invest ke emas karena kan itu counternya ya ketika lagi inflasi bisa. Jadi dengan diversifikasi yang ada itu akan setidaknya meminimalisir aset Anda itu turun secara signifikan. Dan kuncinya ingat juga, saham-saham yang teman-teman pegang, gitu ya, saham-saham yang teman-teman pegang, kalau teman-teman sudah yakin fundamental bagus, ya Anda cek sendiri ya, bukan dengar kata orang, gitu ya. Ketika Anda sudah cek memang beneran bagus, keep it aja. Kalau Anda misalnya ragu untuk stop loss, nanti kalau ada dana lebih, Anda tinggal bisa average down. Tapi dengan catatan ya, Anda harus yakin analisa Anda sudah cek sendiri fundamentalnya bagus. Menurut saya one day itu pasti akan balik. Apalagi emiten-emiten LQ45. Minimal ketika window dressing pasti technical rebound. Gitu. Jadi ya nggak usah takut. Nah, yang perlu ditakutkan Anda beli tapi Anda nggak tahu sebenarnya ini beneran bagus atau enggak. Nah, itu kalau hal-hal seperti itu ya seperti yang saya bilang, saya sih bakal buang dulu minimal setengah. Kalau saya ada beli emiten, saya cuma lihat teknikal, ya nggak tahu story-nya beneran bagus atau enggak, saya pasti buang. Itu aja sih mungkin ya kok ya. Mungkin dari saya mungkin itu aja sih. Wih, buka topengmu Om Thailand. Banyak banget ya. Mohon maaf ya teman-teman, kesempatan Anda gagal. Katanya mau dibuka 5 tahun lagi ya Om Thailand. 5 tahun lagi, 2025 ya, ditunggu aja. Ya, oh iya, for information, saya dan Koko Cuan ini juga kawan lama ya teman-teman ya. Ya. Jadi kita bisa dibilang ya seangkatan nggak sih, kok bisa dibilang kita seangkatan lah ya, kurang lebih teman seperjuangan juga. Satu alma mater juga ya. Oke, udah cukup sampai situ. Oke. Nah, mungkin dari aku terakhir ya, sekedar tips bagi teman-teman semuanya, ya teman-teman harus selalu ingat bahwa market saham itu ya tidak melulu soal cuan, ya karena kan aku remind lagi nih bahwa di tahun 2020 oke, semua bicara tentang cuan, tapi kan sekarang enggak, gitu ya. Dan sekarang adalah benar kata Om Silent tadi bahwa momentum kita untuk belajar, ya belajar bagaimana cara kita menghadapi market seperti ini. Dan pasti kejadian seperti ini pasti akan terjadi lagi Om ya ke depannya. Nggak mungkin IHSG kita langsung rally 5%, nggak mungkin. Jadi kita harus mengatur money management kita juga. Ya aku sendiri juga mengurangi money management untuk trading gitu ya. Dari yang sebelumnya mungkin bisa pakai 70-80 di reduce ya mungkin ke 30-50% aja. Gunanya apa? Ya supaya kalau misalkan pun kita kena cut loss, ya kita butuh 2 cut loss nih setidaknya untuk mengembalikan performa trading kita. Jadi kalau misalkan 1 kali untung, 2 kali cut loss, ya itu masih BEP. Gitu ya. Nah, kalau misalkan marketnya udah mulai rally lagi, baru dia ngegas ya. Pakai 100%, 90% nggak apa-apa. Tapi balik lagi, IHSG sekarang lagi tidak mendukung. Ya. Dan kemudian yang terakhir adalah, ya teman-teman selalu cek bahwa, selalu remind juga bahwa IHSG itu kita lihat sebagai jalan jangka panjang dan potensinya masih sangat bagus ya Om ya. Betul. GDP Indonesia pun konsisten terus berada di angka 5%, terus kemudian juga Goto juga udah mulai IPO, jadi menurutku dan akan disusul juga oleh beberapa startup lain ya, kayak misalkan Blibli, Traveloka dan kawan-kawan itu juga akan rencananya mau nyusul. Jadi potensi IHSG itu masih sangat besar, jadi sayang banget kalau misalkan teman-teman menyerah di saat ini gitu ya. Betul. Ya yang jelas time frame harus panjang ya. Semakin panjang resiko yang kita dapat semakin kecil. Benar. Gitu.
Oke, thank you Om Silent udah Thank you, meluangkan Ko. kesempatannya Oke. hari ini. Thank you teman-teman semua yang udah Thank you nonton. juga. Semoga Thank you, ilmunya teman-teman. bermanfaat ya. Nanti kalau bisa ada Oke, recordan itu nanti di IG-nya Om Silent dan akan coba dirilisin di YouTube juga ya Om kalau bisa ya Om ya. Oh iya, oke. Baik. Oke, Oke, thank you thank you, teman-teman Ko semuanya. Chan. Ya, Thank you Om next Silent. kita connect lagi kalau ada kesempatan. Boleh. Oke. Thank you. Oke, thank you.